Shalom Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan dan akan selalu diberkati. Mungkin di luar boleh hujan, tapi di dalam harus tetap hangat. Untuk itu, sebelum memulai rangkaian ibadah pada malam hari ini, baiknya kita boleh saling berjabat tangan, kanan, kiri, depan, belakang. Semuanya. Ya, luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini di ibadah khusus kali ini kita akan melakukan rancangan ibadah yang mungkin terlihat yang berbeda dari biasanya. Sudah disediakan juga ada kursi, kiranya hari ini kita boleh belajar dari saling berbincang. Jadi kita akan belajar melalui kegiatan yang lebih interaktif. Kalau biasanya kita datang ibadah untuk ujian, lalu nanti mendengarkan khotbah. Nah, hari ini kita mau belajar dari saling berbincang dan nantinya Bapak Ibu juga boleh untuk bertanya jikalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk itu, hari ini kita mau ngobrolin soal peribadahan. Sebab kalau kita nggak mengerti arti ibadah yang sesungguhnya, tentunya juga kita bertanya-tanya apa yang kita lakukan setiap minggu, setiap Sabtu mungkin untuk youth, setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Seperti apa ibadah itu, seperti apa ibadah yang benar, ibadah yang berkenan. Lalu ada banyak sekali ibadah. Lah kalau kemarin lihat iklannya itu kan disebutkan ibadah penghiburan, ibadah lain-lain. Kita mau belajar bersama-sama. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, setiap anugerah-Mu, setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Jikalau kami boleh Tuhan berkumpul jemaat-Mu Alfa Omega di tempat ini, kami percaya semuanya karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami akan memulai setiap rancangan ibadah khusus di hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberkati, Engkau sendiri melalui apa yang boleh kami perbincangkan menjadi pelajaran buat kami, menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh tertanam di dalam hati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya apapun pelajaran yang boleh kami terima, kalau kami mau merenungkannya dan melakukannya, perubahan yang baik akan terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini juga Tuhan. Kau pakai melalui Pak Bambang Tuhan, Kau sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu Alfa Omega di tempat ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Dan kita sambut untuk narasumber pada malam hari ini, Bapak Pendeta Bambang Budiono. Boleh maju ke depan dan boleh kita sambut dengan tepuk tangan bersama-sama. Ya, aduh. Selamat sore Pak Bambang. Ya, selamat malam. Iya malam, benar. Pak, biasanya kalau di youth sudah sering ya ngobrol gini Pak. Iya. Tapi kalau di hadapan jemaat ternyata beda ya Pak rasanya ya. Gimana rasanya ya? Wah, hamba Tuhan di tempat ini luar biasa. Kalau bisa menyampaikan firman dengan lancar itu tentunya itu sangat luar biasa Pak. Beda rasanya Pak. Kalau youth itu santai, tapi kalau ini ada tegang-tegangnya. Pak Bambang, tema hari ini itu kan soal ibadah Pak. Oh, soal ibadah. Betul. Oke. Inti dari pertanyaannya itu ibadah yang benar itu seperti apa? Karena kan tentunya kita di dalam gereja itu sering buat bertemu atau datang ibadah
tapi juga ada rasanya beda-beda. Mungkin Misalnya gimana? misalnya seperti kalau di tempat ini, di tempat kita kan ibadah tuh pujian dulu. Lalu nanti setelah lagu worship, biasanya kedua Bu Gembala naik berdoa. Iya. Lalu setelah itu pujian cepat. Lalu pujian mau firman, firman Tuhan. Selesai. Iya. Nah, tapi kalau di tempat lain kan, kalau mungkin jemaat pernah ngerasain ibadah kayak di sinode lain gitu kan beda-beda juga Pak. Ada yang ibadahnya lebih kusyuk, lebih diem, lebih damai. Maksudnya cuman pakai organ tunggal atau justru malah lebih kerasa karismatiknya gitu Pak. Oh iya iya iya. Jadi memang secara apa yang dirasakan mungkin ibadah itu beda-beda. Lah tapi yang jadi pertanyaan itu yang benar itu seperti apa sebenarnya gitu Pak? Oh gitu. Jadi maksudnya Yosa itu kalau kita perhatikan ibadah umat beragama, khususnya orang Kristen seperti kita di gereja yang satu dengan yang lain itu beda, maksudnya gitu Betul, ya. seperti itu, Pak. Misalnya kalau kita datang ke gereja-gereja tertentu, sepertinya kok ada aturan-aturan yang tercatat dan harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan tertentu, begitu maksudnya. Iya, Tapi itu. kalau ada juga gereja-gereja yang sepertinya kok tidak ngikutin aturan ya, gitu maksudnya. Betul. Kadang-kadang ada yang lonjak-lonjak, kadang-kadang ada yang maju ke depan. Apa iya. itu yang dimaksud ya? Iya, seperti itu, Pak. Nah, itu kalau sebenarnya secara yang benar itu seperti apa? Oh gitu. Jadi kita bicara tentu berdasarkan Alkitab ya. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Jadi itulah yang akan kita jadikan pedoman, Yos. Itu pun bagi siapa dulu, karena memang esensinya ada ibadah yang buat umat perjanjian lama, bangsa Israel khususnya, dan juga umat perjanjian baru. Lah yang dimaksud Yosa, ibadah yang mana yang perlu dijelasin? Oh, jadi kalau secara garis besar ada pembagian di ibadah menurut di umat perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti itu. Artinya tadi maksud saya begini, ibadah bagi umat perjanjian lama dengan ibadah bagi umat perjanjian baru itu beda. Beda ya, begitulah. Yang dimau yang mana itu yang mau dijelasin? Oh, kalau kita ya yang perjanjian baru, karena kita kan hidupnya di kasih karunia, Pak. Zaman kasih karunia ini ya. Jadi bagaimanapun ya segini, kalau kita mau memahami ibadah yang benar seperti apa, sekalipun kita hidup di zaman anugerah, di zaman kasih karunia, kita sebagai umat pilihan, umat perjanjian baru, kita pun juga harus mengerti ibadah dalam perjanjian lama itu seperti apa, begitu. Jadi intinya ibadah di dalam perjanjian lama itu lebih menekankan kepada yang namanya seremonial. Kemudian sifatnya juga jasmaniah dan simbolik. Nah, kalau seremonial itu artinya ada ritual-ritual tertentu sehingga seringkali juga disebut ritualistik. Ya, ritualistik atau kalau zaman sekarang itu mungkin lebih dikenal dengan istilah liturgi ya. Liturgi itu kan tata cara ibadah. Nah, itu sangat kental ada di dalam perjanjian lama. Jadi khususnya bangsa Israel, bangsa Yahudi, ibadahnya itu bersifat ritualistik atau kata lainnya tadi saya katakan liturgi atau seremonial, kemudian jasmaniah dan juga simbolik. Nah, yang namanya seremonial, liturgi atau ritualistik itu mengikuti tata cara atau aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Yang sederhana saja begini, misalnya untuk jam-jam ibadah itu ada jam-jam ibadah khusus.
Misalnya sehari berapa kali. Makanya kalau kita perhatikan di kitab Daniel dikatakan ya Daniel beribadah 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya, dikatakan begitu. Dan juga ada kiblatnya, kiblatnya itu ke arah Yerusalem, misalnya begitu. Kemudian banyak sih ada larangan-larangan tertentu yang harus dipatuhi, misalnya kalau kita bicara ada istilah sabat atau hari sabat, ya. Nah, hari Sabat itu dipandang cukup sakral sehingga mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga. Yang biasa bercocok tanam harus berhenti. Segala kegiatan pekerjaan harus dihentikan. Bahkan ekstrimnya itu menulis saja nggak boleh. Kalau sekarang misalnya ada lift, pencet tombol lift itu juga nggak boleh. Lah itu apa namanya yang dilakukan pada waktu itu bagi umat perjanjian lama. Juga kalau kita bicara tentang bait suci pada waktu itu juga ada apa namanya bagian atau tempat-tempat tertentu, ada pembagian. Makanya ada yang namanya pelataran, ada juga yang namanya ruang kudus, ada yang namanya ruang maha kudus. Pernah dengar itu ya Yesus? Iya, betul. Pernah ya. Nah, itu pun ada aturannya. Untuk masuk ruang maha kudus itu yang diperkenankan hanya seorang imam. Dan itu enggak setiap saat. Itu imam itu diperkenankan masuk setahun sekali. Itu pada hari pendamaian namanya. Nah, itu pun ada aturan-aturan yang harus diikuti. Imam itu harus membersihkan diri dulu. Juga memakai pakaian, atribut-atribut yang khusus, membawa dupa atau darah, ya, itu untuk minta pengampunan dosa kepada Allah, ya. Jadi banyak sekali ritual-ritual yang dikerjakan. Makanya dikatakan ritualistik, mengikuti tata cara tertentu. Kemudian kalau kita bicara soal jasmaniah ya, tadi saya sampaikan juga, artinya begini, ibadah dari umat perjanjian lama itu sifatnya itu dia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu untuk minta pertolongan, Yos. Jadi supaya hidup mereka di bumi ini diberi kelancaran, diberi pertolongan, dan semuanya itu bersifat jasmani. Jadi datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak dijadikan tujuan ibadahnya, tapi malah dijadikan alat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Kalau waktu itu bangsa Israel misalnya mengalami kekeringan, nah supaya masa kering ini cepat berlalu. Supaya hujan bisa turun. Nah itu, kemudian kalau ada di antara mereka yang menjadi tawanan, bagaimana bisa dibebaskan. Kalau perang, ya mereka butuh yang namanya kemenangan. Jadi mereka mencari Tuhan itu supaya menang perang, begitu. Ya, jadi bagaimana supaya hasil panen mereka melimpah, panennya berhasil, tidak dimakan hama, lah itu mereka beribadah kepada Allah. Nah, itu pengertian jasmaniah, pokoknya segala sesuatu selalu dikaitkan dengan hal-hal lahiriah atau berkat-berkat jasmani. Jadi itu ritualistik, seremonial atau liturgi. Yang kedua jasmaniah, Yos. Nah, kemudian apa namanya? Ada sifatnya juga simbolik. Artinya memang semuanya itu merupakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Misalnya taruh kata
kalau mereka melakukan kesalahan atau berbuat dosa, biasa kan mereka menyembelih ternak ya. Itu bisa kambing, domba, lembu, atau merpati. Ya, tapi maksud mereka kan untuk mendapatkan pengampunan dosa supaya mereka bisa diperdamaikan dengan Allah. Nah, padahal sejatinya pengampunan dosa itu kan cuman oleh darah Yesus. Jadi yang mereka lakukan itu sebenarnya merupakan lambang saja. Nah, mungkin pertanyaannya begini, lah itu dibenarkan apa enggak ya sama Allah? Boleh enggak? Ya itu enggak apa-apa. Bisa, ya itu bisa dipandang sebagai voucher atau pembayaran sementara ya, DP ya. Nanti sesungguhnya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi penebus dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Nah, semua itu jadi berlaku. Begitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, misalnya kita lihat perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan ya di Mesir, di mana mereka jadi budak, kemudian dibawa keluar melalui Musa ya ke tanah Kanaan. Nah, itu juga sebetulnya memang banyak pelajaran, banyak hikmat yang bisa kita dapatkan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Tapi sejatinya itu juga merupakan simbol atau lambang bagaimana Allah nantinya itu memberikan anugerah keselamatan kepada manusia melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, yang diberikan untuk menggantikan hukuman dosa manusia, sehingga darahnya yang tidak bercacat celah itu ya sebagai sarana pengampunan bagi semua manusia, sehingga mereka yang memiliki respon yang benar terhadap anugerah itu dibawa ke Kanaan surgawi, bukan Kanaan duniawi yang ada di sana, tapi Kanaan surgawi. Dan masih banyak sih, semuanya pokoknya merupakan lambang-lambang. Misalnya kalau kita lihat bagaimana kejamnya dan kerasnya hati Firaun, itu bisa menjadi tipologi atau menggambarkan, melambangkan kuasa gelap atau iblis, di mana waktu itu kan Firaun menindas bangsa Israel sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak bisa beribadah kepada Allahnya, Allah Israel itu. Makanya sampai Allah memberikan tulah ya, 10 tulah. Nah, itu pun salah satu perkataan daripada Firaun, dia akan berkata, ya kita buat ini bangsa Israel ini, kita beri pekerjaan yang berat-berat supaya mereka nggak bisa beribadah. Nah, itu menggambarkan bahwa Firaun itu bisa dipandang atau menggambarkan itu kuasa gelap atau iblis yang menghalangi manusia untuk beroleh satu keselamatan. Ya, saya kira begitu Yosa, itu tadi kita bicara apa ya, ritualistik, jasmania, simbolik, dan itulah sejatinya ibadah dalam perjanjian lama, ya khususnya agama Yahudi ya, bangsa Israel waktu itu yang dikerjakan seperti itu ya, saya kira itu. Oke. Berarti bisa dibilang secara nggak langsung banyak sifat-sifat yang banyak ibadah yang bersifatnya lebih ke transaksional ya Pak. Karena mereka perlunya untuk keperluan mereka, datangnya sama Tuhan untuk semisal tadi penebusan dosa. Itu kan yang jadi tujuan utama adalah penebusan dosanya, karena mereka takut akan dosanya kan Pak. Jadi seperti transaksional gitu ya Pak? Ini istilah bagus, itu kamu dapat dari mana itu? Ya benar itu, memang sifatnya transaksional, sepertinya
kita beribadah, kita datang kepada Allah yang kita pandang sebagai pemilik kehidupan itu, harusnya kita mengabdi ya dengan tulus mempersembahkan diri kita, tapi itu enggak, tapi itu malah transaksi. Kalau melakukan sesuatu supaya beroleh sesuatu, makanya bisa juga dikatakan kalau itu dipraktekkan sekarang yaitu apa ya namanya seperti oportunis begitu ya. Kata lain dari oportunis apa ya itu ya? Istilahnya jadi pokoknya memanfaatkan Tuhan. Allah itu dijadikan alat. Nah, coba bayangin, Allah yang maha besar kok dijadikan alat itu. Iya. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya. Ya itu tapi terjadi di bangsa Israel itu perjanjian lama. Ibadahnya memang seperti itu ya. Oke. Nah, kalau untuk di zaman sekarang, zaman kasih karunia sendiri tentunya ada perbedaan ya Pak. Karena mungkin Tuhan juga melihat itu tadi jadi ada celah untuk jadi ibadahnya yang transaksional itu. Makanya ada pembaruan atau apa yang kita rasakan sekarang juga masih tetap sama gitu Pak. Nah itu begini, memang kalau pada zaman perjanjian lama, Allah memang memberikan satu toleransi. Ya memang mereka melakukan ibadah seperti itu, Allah memberikan toleransi. Ya mengingat memang kasih karunia belum dicurahkan ya. Tuhan belum menyatakan dirinya juga. Waktu itu kan cuma dikenal sebagai Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, ya, Allah Yakub. Kemudian Allah memang menggunakan bangsa Israel ini untuk membuktikan siapa Allah yang benar, Yos. Masalahnya itu karena pada waktu itu memang banyak Allah, banyak dewa versi mereka. Maka kita kalau baca Alkitab ada yang namanya dewa Asitoret, ada Molok, ada Dagon, ada Hermes, ya, ada juga Jupiter, ya, dan masih ada dewa-dewa yang lain. Nah, di antara dewa-dewa itu maka Allah juga pengen membuktikan siapa Allah yang benar. Itulah sebabnya melalui ibadah bangsa Israel, umat perjanjian lama itu dengan Allah memberikan pemeliharaan, perlindungan, berkat-berkat jasmani, itu memang betul-betul menunjukkan eksistensi kemahakuasaan Allah dibandingkan dengan Allah-Allah atau dewa-dewa yang lain. Dan itu terasa lebih nyata lagi ketika Elia itu melawan 450 nabi Baal. Ya, Allah membuktikan keperkasaannya dengan menurunkan api dari langit begitu. Sementara apa yang mereka pandang sebagai Allah mereka waktu itu gagal melakukan itu. Seperti kontes, itu menggetarkan. Kalau itu terjadi sekarang, misalnya kita ada di pihak bangsa Israel, kita juga pasti deg-degan ya situ ya. Ya, belum lagi kalau kita melihat misalnya bagaimana Sadra Mesah dan Abednego ya mendapatkan ancaman supaya menyembah patung emas yang dibuat raja, dan ketika mereka melanggar, coba itu kalau kita hidup pada masa itu apa enggak gemetar? Ini kira-kira gimana ya nasib mereka ya? Juga Daniel, ya kan? Ngeri loh itu. Ya, ternyata kan Tuhan menunjukkan keperkasaannya dan itu juga merupakan berkat jasmani yang bisa kita lihat nyata, ya kan? Seperti itu, Yos. Tapi kalau dalam perjanjian baru, ya itu sangat berbeda, bahkan jauh berbeda. Sebab kalau perjanjian baru, Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Bapa, ya, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, dia mengatakan bahwa Allah itu roh. Maka barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam perjanjian baru itu bukan ritualistik
jasmania dan simbolik lagi, tetapi hakikat, roh, dan kebenaran. Itu ibadah dalam perjanjian baru. Ya, hakikatnya itu yang penting. Jadi hakikat dalam perjanjian baru itu apa toh? Sebetulnya dengan kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini bukan sekedar untuk menebus dosa manusia, tetapi juga menciptakan manusia baru. Manusia yang berkarakter ilahi. Manusia yang bisa mengalami perubahan kodrat atau watak. Yang tadinya itu cenderung untuk berbuat dosa, bisa diubahkan ya menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Oleh karena mengikuti cara hidup daripada Tuhan Yesus. Jadi peragaan hidup Yesus itu merupakan teladan hidup bagi kita orang percaya, Yos. Gitu. Makanya dikatakan dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah itu kan roh. Kalau menurut Yosa, roh itu ada di mana, Yos? Di dalam tubuhnya. Ada dalam tubuhnya. Iya. Terus ada di mana? Cuman itu. Nah, begini. Di mana-mana sih, Pak. Di mana-mana, betul nggak? Di mana-mana namanya roh kok. Roh itu bisa, dan kita mesti ngerti bahwa kalau Allah itu multidimensional. Jadi kalau manusia seperti kita, itu roh kita hanya berada di mana fisik kita berada. Kalau itu terpisahkan ya kita Mati. wah kita habis itu. Tapi kalau Allah kan nggak begitu. Allah itu rohnya bisa berada di mana-mana dalam waktu yang sama. Makanya kita sering berkata hadirat Allah hadir. Itu artinya Allah ada. Karena Allah itu roh. Begitu ya. Oke. Ngerti ya Yos ya? Iya, paham, Pak. Jadi ibadah dalam perjanjian baru itu sejatinya tidak dibatasi oleh ruangan atau gedung gereja, enggak. Oh, Enggak gitu. Ibadah itu bisa di mana-mana, di kantor juga bisa. Iya Pak, itu kantor saya tiap bulan ngadakan ibadah. Maksudnya bukan itu ya? oh iya. Bukan. Tapi sewaktu kita sendiri sedang kerja di kantor, itu sejatinya merupakan ibadah. Ya, Oh, iya. oke. Ibu-ibu ini mungkin ada yang sebagai ibu rumah tangga, bukan wanita karir. Dia di rumah, kalau pagi suami kerja, dia mengasuh anak, entar agak siang masak di dapur, itu pun ibadah, ya, itu pun ibadah. Artinya bagaimana sebagai ibu rumah tangga bisa menampilkan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah melalui tutur kata, perbuatan, reaksi spontan, Oke. sikap hidup, itu semua ibadah. Jadi tidak dibatasi oleh ruangan. Jadi jangan pikir, wah Pak kalau ibadah di rumah, kemarin saya habis hadir di rumahnya si A, persekutuan rumah tangga. Iya kalau itu kan beda. Itu pertemuan. Istilah kalau di GBS itu ada istilah fellowship ya. Nah itu fellowship, beda lagi. Tapi ini enggak. Dalam kesendirian kita, dalam aktivitas kita sehari-hari itu ibadah. Jadi sejatinya dalam perjanjian baru yang namanya ibadah itu bagaimana kita itu mempersembahkan hidup kita. Ya. Lah kalau gereja Pak, sejatinya gereja itu tempat pertemuan. Tempat pertemuan, Yos. Oke. Iya, jadi di mana di gereja itu kita bisa sama-sama ketemu dengan saudara-saudara seiman dengan tujuan sama, melatih sebagai sarana latihan untuk bagaimana kita bisa mengabdi kepada Dia dengan benar. Ada yang menjadi mentor sementara, mungkin hamba-hamba Tuhan, ya begitu. Itu sebagai mentor sementara, guru. Ya, guru tapi sementara, tapi guru agung kita tetap Tuhan Yesus yang memberikan contoh kehidupan.
Itu maksudnya seperti itu, Yos. Oke. Oh, menarik sih Pak. Maksudnya itu tadi gini. Yang pertama saya tanggap itu secara nggak langsung jadi alasan kenapa Tuhan Yesus sendiri harus naik ke surga. Karena agar dia bisa hadir di setiap ibadah, di setiap dimanapun tempat. Karena Roh Kudus yang dikasih, ada ribuan ibadah pun dia hadir di semuanya, gitu kan Mbak? Itu Tepat, benar sekali. Itu Begitu. kayak kalau dipikir jadi sebuah alasan yang menarik dan ya kita bayangin kalau Tuhan Yesus itu nggak naik ke surga. Kalau ngundang Tuhan Yesus mungkin KKR ya, itu bisa mungkin 5 tahun sekali baru datang lagi ke Alpha Omega. Karena setiap hari Tuhan Yesus pelayanan kan Pak, KKR kan. Nggak mungkin Alpha Omega ngundang, GBS yang lain nggak mau ngundang. Ya, pasti kan muter-muter terus nih Tuhan Yesus nih. Tapi karena biar semuanya bisa ngerasain sekaligus, makanya dia harus naik ke surga dan Roh Kudus yang diberikan bisa membantu kita semua menjadi pendamping untuk setiap ibadah. Seperti itu ya Pak. Benar sekali, ya. Jadi memang seperti itu. Itulah luar biasanya Allah dan Tuhan kita. Ya, maha bijaksana, maha cerdas. Ya, kita juga melihat bukti nyata ketika Lazarus meninggal itu coba. Maria sampai ngomong kalau engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati kan begitu. Ya. Nah, itu minta pertolongan juga kan? Betul. Nah, jadi sifatnya memang menjadikan Allah itu tujuan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, waktu itu kan sekarang sudah saatnya dikatakan begitu Alkitab. Kamu tidak akan menyembah Allah di gunung, ya, tetapi kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena waktu itu kalau orang-orang Samaria itu kan ibadahnya bukan di Yerusalem loh Yos. Bukan, tapi di Gunung Gerizim. Di Gunung Gerizim karena mereka kan hasil kawin campur begitu. Nah, maka bangsa Yahudi tidak memperkenankan mereka beribadah di Yerusalem. Makanya Tuhan Yesus, kamu tidak mulai saat ini dan sekarang sudah tiba saatnya kamu tidak akan beribadah lagi di gunung, tetapi ya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya melalui peragaan hidup sehari-hari yang berkenan, ya. Makanya kalau ibadah dalam perjanjian baru itu tidak lagi seperti perjanjian lama yang ritualistik, jasmaniah, ya, atau tadi saya katakan simbolik, enggak lagi, ya. Seperti ini kita coba dengan ibadah khusus ini di pertemuan kedua ini kan kita tampilkan, ya ini ibadah. Oke. Iya, sepertinya kan kita ngobrol, ada saudara-saudara seiman kita yang ikut ada di tempat ini, tapi ini ibadah. Yang penting ibadah itu ada unsur-unsurnya, Yos. Jadi ada pujian, ada doa, ya kan? Ada firman Tuhan yang diberitakan, ya. Itu unsur-unsur ibadah. Makanya nggak harus itu. Yang namanya ibadah seperti kamu ngomong tadi di awal apa coba? Oh, yang misalnya di tempat ini tadi. Oke, kalau di tempat ini tadi pujian dulu, terus berdoa, doa pembuka kan Pak, terus pujian cepat, pujian firman, lalu firman Tuhan gitu. Enggak harus ya berarti ya Pak? Oh, enggak harus. Jadi seperti ini tadi apa pujian dulu, Yos? Enggak sih Pak. Enggak, kamu doa dulu kan. Asal jangan doa penutup dulu ya. Betul. Nah, kalau doa penutup dulu ya nggak bisa selesai, iya kan? Ya, kalau tadi nganu dulu Pak, grogi dulu. Ya, gitu. Dan juga kan gini, nggak perlu lagu lambat dulu. Biasanya kita kan lagu lambat dulu, terus nanti lagu cepat. Nanti untuk menyambut firman lagu lambat lagi, begitu kan gitu. Nggak harus begitu. Juga dalam apa namanya, tata caranya, kelengkapannya juga nggak harus musik lengkap, nggak harus, ya. Seperti ini kita cuma pakai apa ini? Keyboard cuma Indra seorang, nggak ada gitaris, ya, nggak ada drummer. Apa ini nggak legal ibadah semacam ini, Yos? Legal, diakui Tuhan, memang tidak seremonial, nggak masalah. Maka
untuk alat musik pun seandainya tidak lengkap, bahkan kalau nggak ada pun itu juga nggak apa-apa loh Yos. Oke. Ibadah tetap jalan, karena kita kan bisa memuji dengan mulut Yos. Oh, betul. Betul nggak? Tetapi kalau memang ada musik, ada keyboard gini, ya bersyukur. Apalagi di kita, weh lengkap Yos. Ada drum, ada gitar, ya, Betul. ada apa yang digini-gini kan tuh Yos? Apa? Jimbe, Pak? Jimbe Bukan, apa itu apa ya? konga. Nah, bahkan ada sekarang ada tamborin, ya kan? Betul. Ada choir. Oh, itu saya kira kita patut bersyukur. Apalagi gini loh, Yos. Apalagi kalau di kita ini kan kalau boleh jujur ya, alat-alatnya itu keren. Keren loh, Yos. Oke. Iya, jarang gereja yang punya alat-alat musik seperti kita, harus kita akui, Yos. Nah, cuman dengan alat-alat yang seperti ini, nah itu harus diikuti. Tahu nggak diikuti apa? Keseriusan, Pak. Keseriusan, apalagi? Ikuti apa ya, Pak? Ya, dengan kemampuan yang terus skill. ditingkatkan Betul. skillnya. Jangan sampai alatnya misalnya sound, wah alatnya bagus, tetapi nyetelnya nggak pas, Oke. misalnya begitu. Padahal kalau pas bisa maksimal, ya drumnya dengan gitarnya nggak harmoni, misalnya Oke, begitu. betul. Makanya di kita kalau nggak salah kan ada upgrade ya Yos ya. Betul. Ada kayak semacam kursus apa sekolah itu, kamu tahu? Kursus kayaknya. Kursus ya? Iya. Lah ini boleh tanya Marcos, ini Marcos ada enggak ini koordinatornya ya? Nah itu ada apa Mar? Kalau di kita Mar? Pelatihan khusus. Oh, oke. Luar biasa. Nah, coba ini Marcos, coba ditanya, pelatihannya tuh tujuannya apa Mar? Kok kamu kasih latihan begitu Mar? Ya, tujuan dari pelatihan ini kita upgrade skill. Jadi kita beribadah tidak cuma beribadah main di depan, tapi kita bermain tuh ya tidak cuma dengan hati, tapi dengan skill. Nah, di sini kita mengadakan pelatihan untuk upgrade skill itu tadi. Oke. Oh, upskilling ya. Upskilling. Upskilling, jadi skillnya di-up-kan, dinaikkan. Padahal itu juga butuh biaya, apa gratis atau Mar? Sebentar Mar. Gratis apa? Jangan buru-buru kok, Markus. Itu gratis, Kita artinya undang dari guru. gereja itu keluar kos atau enggak itu? Gereja membiayai. Membiayai. Ya, gereja mensupport dengan membiayai, memanggil profesional. Oh gitu. Ya. Bahkan kok saya dengar nanti juga akan didatengin siapa itu? Yang bisa melatih penyembahan-penyembahan. Frankie. Oh, Oh, Frankie. Tapi masih dalam tahap digodok Oh, masih dan tahap dimasak. Oh, Belum matang. belum Oke. matang ya. sama tahap negosiasi ya, kok jangan lupa ya. Oh, ya, itu penting itu kan. Lah padahal kalau memang keluar biaya banyak, sebagai koordinator punya harapan enggak? Apalagi kalau melihat tim daripada musik dan pujian yang mungkin nggak sungguh-sungguh gitu, kira-kira gimana Mar? Ya, ada, kita memang ada target yang harus kita capai. Jadi tidak cuma ya kita pelatihan. Memang gereja mensupport seperti ini, tapi kan kita belajarnya kan free. Nah, tapi di situ kita akan ada target. Nah, kalian harus bisa sampai tahap di mana. Oh Betul. gitu. Harapannya? Harapannya ya kita bermain lebih baik lagi, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Lah ini mungkin timnya Pak Marcos ini ada yang datang enggak ini musik? Halo musik. Ada enggak pemain musik yang datang? Oke. Ada, let's coba see. angkat tangan yang musik. Oke, Yang angkat tangan. pujian, yang pujian. Oh ada juga ya. Nah itu harus diperhatikan benar itu ya Mar ya. Kalau enggak kan sayang ya, enggak bisa ngimbangin alat-alatnya yang lumayan bagus begitu. Ya. Nah itu Yos. Oke. Seperti itu. Juga apa namanya untuk WL, singer itu sebetulnya nggak harus. Bisa juga setiap jemaat gitu jadi apa namanya tahu-tahu ke depan misalnya mimpin ya. Ada itu saya di teman saya itu ada namanya persekutuan pemahaman Alkitab.
Ya. Oke, PA. Itu PA ya, Iya. ketika datang di gereja, itu nggak ada yang mimpin, dia cerita. Kemudian tahu-tahu nanti ada salah seorang yang hadir, itu menaikkan pujian secara pribadi bersuara. Ini menarik bagi saya. Ketika saya diberitahu, dia mulai menyanyi, mulai menyembah. Akhirnya itu jemaat yang hadir, kan tentu datangnya nggak bersamaan ya. Mereka mengikutin, menyembah. Akhirnya yang mimpin pujian penyembahan itu Malah dia. dia. Oke. Dan setiap PA itu ganti-ganti loh. Luar biasa loh. Itu kalau di kita ada seperti itu juga nggak jelek ya itu. Tapi mungkin nganu Pak, kalau di kita nanti boleh di programkan juga Pak. Oh, diprogramkan. Iya no, Pak. Masa ibadah minggu nanti tahu-tahu ada yang maju kan juga nggak bagus. No, jangan enggak Pak. bagus, benar-benar itu nggak bagus. Itu eventnya harus Iya, tertentu benar. juga ya. Misalnya event seperti ini, Betul. nanti misalnya ada yang mau lewat gitu kan boleh. Persembahan begitu. pujian. Iya, jadi memang nggak harus. Kemudian yang kita mesti ngerti lagi untuk berpakaian pun itu juga sama loh. Kalau tadi saya katakan imam itu masuk ruang Maha Kudus, dia harus memakai pakaian khusus. Tadi ingat nggak Iya, saya betul, ngomong gitu? betul. Nah kalau dalam perjanjian baru nggak harus ya. Misalnya ini saya pakai batik, apa harus batik kalau nggak jas ya karena hamba Tuhan? Enggak lah. Kalau seperti Yosa sekarang, lah ini kamu Iya. seperti mau main ke pantai apa kemana ini? Kok pakai seperti itu? Hah? Ini outfit kedinginan Pak. Kalau ini. Iya kan pakai apa itu? Sweater, Outer, outer Pak. ya. Dalemannya apa itu? Ini hem Pak. Hem, Malah jadi nganu ya apa? Outfit ya. Nah, Outfit celanamu, saya. celana Ya, apa ini itu? Namanya Jean. enggak Apa? ankle pants. Kalau ibu-ibu taunya celananya Arya Saloka lah ini. Ya yang kayak gini. Yang cuman segini lah itu. Iya kan? Celana Arya Saloka lah itu. Nah, sepatunya juga harus nggak harus sepatu apa? Yang pantofel apa prok gitu ya. Kalau Iya. dulu zaman saya ngomong sepatu prok gitu. Karena kalau jalan prok begitu ya kan. Betul. Nggak harus Nggak kan? harus, ya, Pak. Nggak harus. Jadi yang penting apa? Yang penting sopan. Betul. Yang penting kita menghargai, kita tuh harus sadar benar aku tuh mau datang kepada Tuhan. Oke. Kira-kira sopan nggak ya? Karena parameter kita kan pikiran perasaan Allah. Oke. Kalau seperti ini tuh pantas nggak? Wah kalau ke gereja pakai jin boleh nggak kira-kira Yos? Boleh Pak. Boleh ya. Tapi kalau jinnya ketat Yos. Wah, Kalau yang cewek, nah, menurut kamu boleh nggak? Kurang pantas sih Pak. Lah kalau Mungkin ya, Pak. menurut Yos saja kurang pantas, apalagi menurut Tuhan Yos. Pasti kurang Oke. pas. Dia maha besar, betul nggak? Betul. Ya, dia layak dipuji, layak disembah, Betul. layak dihormati. Ya, dia yang menciptakan langit bumi kok. Nah, sekarang kalau apalagi kalau pakai jin, jinnya lututnya lobang, ya. Kalau lututnya masih mending loh, Yos. Kalau pantatnya coba kamu Aduh. pikir apa nggak jadi perhatian itu? Perhatian Pak, perhatiannya tuh karena kayak kecantol Pak. Jadi lebih ke bukan karena style, kalau itu kecantol Pak. Nah, kalau gitu boleh Iya. nggak coba saya tanya? Ya kurang sih Pak. Kurang, Iya. ya kan? Jangan, kalau saya ngomong ya jangan. Pakai jin ya boleh, tapi yang sopan begitu. Lighting apa harus ada? Nggak harus tapi mendukung, sangat mendukung Pak, Nah, gitu. kalau nggak ada tapi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kalau betul, ada betul. juga puji, Puji Tuhan. Tuhan. Nah, puji Tuhan di sini lengkap semua Pak. Lengkap. Puji Tuhan lengkap semua. Tepuk tangan Tepuk dong tangan, Pak. buat gereja Alhamdulillah. kita. Kan luar biasa. Berlimpah kasih karunia kalau ini Ah, Pak. iya, begitu. Pokoknya prinsipnya kita nggak boleh ada ikatan apapun kecuali terikat Tuhan, Yos. Oke. Jangan sampai, wah kalau aku nggak ada lightingnya rasanya nggak pede nih kalau jadi WL. Kurang oh, padang. salah. Betul. Ya, juga misalnya sebagai hamba Tuhan, wah kalau mic-nya masih pakai kabel, wah mendingan saya nggak khotbah aja. Wah itu ya keliru meneh itu ya. Betul. Kan nggak boleh terikat dengan apapun, tapi kita mesti terikat dengan Tuhan. Tuhan. Itu yang mesti kita ingat, Yos. Oke. Makanya kalau Rasul Paulus itu kan berkata, memberikan nasihat di dalam Roma 12 ayat 1.
aku menasihatkan kamu, dikatakan seperti itu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu ibadah yang benar. Jadi ibadah yang benar itu ketika kita mempersembahkan hidup kita dengan segenap hati, all out untuk kepentingan Tuhan. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan baik engkau makan atau engkau minum atau engkau melakukan apapun yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Ya, semuanya kita arahkan hanya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya kira itu, Yos. Oke. Setuju, Pak. Jelas ya, Yos? Jelas. Jadi nanti kalau kamu ditanya teman-teman yang hadir ini bisa jelasin loh, Yos. Kamu tanggung jawab loh. Siap. Ya? Jawaban saya simpel, Pak. Gimana? Ibadah itu apa? Ibadah adalah hidup. Gitu. Ibadah apa? Hidup. Nah, makanya ada lagu. Lagunya gini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Loh Yos, ini saya heran nih Yos, kok pada bisa ya Yos ya? Jemaat Alfa Omega, Pak. Oh gitu ya. Nah kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng aja, tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita pujikan bareng-bareng ya. Indra bisa bantu ya. Yuk kita pujikan sama-sama. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Lebih sungguh ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kalau kita berdiri bisa ya? Siapa? Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita pujikan lebih lagi. Bapakku persembahkan tubuhku. Dengan sungguh saudara bebas. Hayati betul. Dan biarlah ini merupakan ungkapan hati setiap kita sebagai umat pilihan, umat yang hidup dalam zaman kasih karunia. Hidup ini adalah ibadah. Sebab itu jangan main-main. Kita mulai dari awal. Bapakku persembahkan. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, kita harus betul-betul hati-hati. Gerak perasaan,
perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita harus kita perhatikan. Jangan sampai menyakiti, melukai, bahkan menghujat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepada. Untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan nama. Sekali lagi, ku sembah Kau. Yes, kami menyembahmu, mengagungkan Engkau, Allah yang maha besar, yang bertahta di tempat maha tinggi, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, yang telah menyerahkan anakmu sebagai tebusan atas dosa kami. Untuk kemuliaan lebih sungguh ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Jadi kira-kira gitu, Yos. Ya. Gimana? Jelas nggak sekarang bedanya perjanjian lama, perjanjian baru dalam hal ibadahnya? Kerasa sih Pak, pasti kelihatan banget ya Pak, perbedaannya. Dan saya rasa jemaat juga bisa menangkap dengan mudah bahwa pada intinya dalam zaman kasih karunia ini, ibadah adalah hidup. Betul. Kapanpun, dimanapun ya kan Mbak. Berarti keluar dari tempat ini, pulang naik motor, lewat jalan, ya itu jadi tempat ibadahnya. Iya, di jalan pun kita tetap connect dengan betul. Tuhan, gitu maksudnya. Sampai rumah, biasanya ibu-ibu kadang racik-racik buat besok pagi masak, ya? Itu juga sambil ibadah. Iya. Gitu, jadi tempat ibadahnya. Betul. Besok pagi yang masuk kantor, di kantor juga jadi tempat ibadahnya. Tempat ibadah. Jadi kita mengalami Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan itu di mana saja, kapan saja. Kalau minumnya juga Coca-Cola, di mana saja. Enggak, itu kelakar ya. Tapi maksudnya dimanapun kita berada itu kita harus menjaga hidup kita, ya. Perkataan, perbuatan, apapun yang kita lakukan menjaga perasaan Tuhan, itu ibadah, ya. Nah, sedangkan di gereja itu sebagai sarana kita belajar bersama-sama supaya tujuan akhirnya itu di setiap aspek kehidupan kita, kapanpun dimanapun kita berada, kita selalu terhubung, connect dengan Tuhan 24 jam. Itulah yang dinamakan ada di hadirat Allah selama 24 jam. Kalau kita sudah menuju ke sana, kerohanian kita pasti semakin dewasa. Dan Tuhan itu tidak kita jadikan alat lagi loh, Yos. Jangan keliru, tapi kita jadikan tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup kita sejatinya tuh untuk memiliki Tuhan. Sehingga ketika kelak kita menutup mata itu kita nggak kaget ketika kita buka mata di kekekalan, kita sudah kenal dengan Tuhan. Begitu. Ya, tetapi dengan begini bukan berarti terus Tuhan nggak bisa memberkati kita, enggak.
Justru ketika kita itu senantiasa connect dengan Dia, kita menjadikan Dia segalanya, ya seperti pemazmur mengatakan, siapa gerangan ada di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Wah, Allah Tuhan kita jadikan kekasih kita, Tuhan Yesus kita jadikan kekasih kita. Wah, kalau Dia jadi kekasih kita, nggak mungkin kita diterlantarkan. Amin. Kan Tuhan gembala yang baik, Betul. yang membawa kita kepada rumput yang yang hijau, ke air yang tenang. Hidup kita pasti dipelihara. Waktu menghadapi persoalan kita pasti didampingi, bahkan dituntun supaya bisa keluar dari masalah, sehingga kita bisa mempersembahkan hidup dengan lebih leluasa. Kita pasti diberkati. Ketika kita kerja keras, nggak mungkin Tuhan diamin, tetap diberkati. Karena Tuhan tahu, kalau dia diberkati, dia pasti ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Melalui hidupnya, pekerjaan Tuhan semakin diluaskan di muka bumi ini, semakin banyak jiwa diselamatkan. Nggak mungkin lah Yos, untuk kepentingan Tuhan, Tuhan nggak memberkati. Betul nggak? Oke, betul. Ya, orang ini pasti jadi prioritas Tuhan. Jadi kita makanya Alkitab ngomong nggak perlu kamu khawatir akan apapun juga. Serahkan pada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Asalkan kita menjadikan Tuhan everything in our lives. Segala sesuatu dalam hidup kita. Oke. Ya, itu yang penting. Makanya sejatinya kalau ibadah dalam perjanjian baru nggak ada loh, Yos, itu istilah imam tuh nggak ada loh. Ya. Juga istilah hamba Tuhan itu kurang pas ya sebetulnya. Ya, nggak ada istilah imam dan awam. Nanti kalau hamba Tuhan, pendeta, wah sepertinya memiliki kerohanian yang lebih, memiliki koneksi dengan Tuhan itu lebih dekat daripada jemaat. Itu keliru. Coba Yos, kamu pegang Alkitab nggak Yos? Vivo, tapi ada Alkitabnya. Nah, Pak. coba buka. Betul. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 itu apa? Coba 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 2 ayat 9. Ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Bacakan yang keras, Yos. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jelas ya. Artinya apa? Kita semua itu imam, imamat yang rajani. Kita semua itu imam. Nggak ada yang awam. Kita semua itu hamba Tuhan. Yang duduk di belakang sudah sepuh itu, Yos. Itu juga hamba Tuhan. Yang duduk di depan ini, dari Wonogiri ini ya hamba Tuhan loh, Yos. Lah yang duduk di situ di depan itu, ya belakangnya Bu Indra sama Bu Mein itu, Bu Subur sama Bu Ati itu, Hamba Tuhan. itu ya hamba Tuhan. Kamu juga loh, Yos. Hamba Tuhan. Jadi kita semua itu hamba Tuhan. Tuhan. Amin. Tadi dikatakan ya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan besar siapa? Allah yang telah membawa kita keluar dari kegelapan. Tadi dikatakan seperti itu. Betul enggak? Jadi kita semua itu punya tugas yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai imamat yang rajani. Kita semua imam, kita semua hamba Tuhan. Jangan saudara minder, ya. Jangan saudara pikir, wah doanya yang manjur itu doanya Bu Hana karena gembala. Bener enggak gitu? Betul. Betul. Banyak. Betulnya gimana? Oh, maksudnya banyak yang berpikir seperti itu. Oh, banyak yang gitu, berpikir Pak. seperti itu. Tapi sebetulnya kan enggak gitu toh, Yos. Betul. Iya kan? Jatuhnya mengkultuskan ya, Pak? Mengkultuskan, nggak boleh. Kita semua bisa. Doa kita sama-sama didengar Tuhan. Asalkan hidup kita berkenan. Doanya sama nih sama Bu Gembala. Ya. Sama. Maaf ya Bu. Coba sekarang kita kalau sudah ngerti gini, pasti jemaat sekarang dikit-dikit nggak minta didoakan loh, Yos. Berdoa sendiri, Pak. Oh, berdoa sendiri, nyambung kok, ya kan? Betul. Dulu gini, masalahnya dulu tuh cuma nggak pede, Yos. Biasanya jemaat itu mikir, wah lebih mantep kalau yang doakan Bu Indra ya, karena Bu Indra kan tim doa, begitu ya. Betul. Wah, tapi sekarang setelah hadir di ibadah khusus ini ngerti, wah ternyata saya pun punya kuasa.
ya kan? Kamu akan menerima kuasa jika roh itu turun, jika roh kudus turun atasmu. Jadi kita semua punya kuasa yang sama, ya itu penting ya. Oke. Nah, clear sekarang? Clear. Jelas ya? Jelas. Bu Indra siap-siap, habis ini banyak masuk tim doa dari jemaat Bu Indra. Boleh, ya boleh gitu. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa lagi yang? Oke. Pak, sebenarnya ini agak out of context ya Pak, tapi menarik. Kayak kita bisa ibadah dimanapun dan kapanpun, sedangkan kalau zaman dulu kan ibadah di bait Allah ya Pak. Lah itu apakah ada hubungannya sama apa yang dikatakan Alkitab kalau tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi melalui itu ya mau ibadah dimanapun bisa karena bait Allahnya sekarang adalah kita. Iya, memang bait Allah itu kita dan gereja Tuhan itu Bapak Ibu Saudara yang hadir dan saya itu gereja. Nanti kalau rapture, pengangkatan, yang diangkat itu bukan gedung gerejanya, Bukan. tapi manusianya. Kita yang hadir ini juga Amin. kamu dan saya. Jadi kita mesti sadar benar bahwa kita itu adalah gereja-gereja Tuhan, begitu. Lalu untuk ibadah yang berada di gedung gereja sendiri, sifatnya seperti latihan. Iya, ini tempat berlatih, tempat kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk berfellowship, membangun satu sama lain. Begitu juga yang lebih khusus lagi kita belajar firman Tuhan. Karena di situ ada yang saya katakan tadi, hamba Tuhan sebagai mentor yang bisa menjelaskan sehingga lebih cepat untuk ngerti daripada kita belajar sendiri kadang-kadang lama begitu. Itu saya kira. Oke. Untuk selanjutnya mungkin ini Pak. Kalau ngomongin ibadah tadi kan sudah dari sudut pandang. Berarti kan kita bisa ibadah dimanapun dan kapanpun Pak. Iya, tapi jangan pindah-pindah gereja ya. Oh iya benar, setuju. Kalau sudah terbiasa di sini ya di sini aja gitu kan. Intinya kita itu berkomunitas ini untuk berfellowship. Jadi kalau kita pindah-pindah entar susah menggembalakannya ya, itu masalahnya begitu. Kalau nikah susah nanti Pak. Kalau Susah, gereja, ya benar. Aduh. Kalau soal itu Pak, Apa? persembahan. Wah, persembahan itu sebetulnya kalau mau ngomong persembahan itu satu, itu riskan. Karena biasanya image seseorang tentang persembahan itu mesti uang. Betul. Gitu, ya. Kemudian kalau bicara persembahan itu kan nggak mungkin panjang ya. Setelah ini katanya ibadah khusus kan sampai 7:30. Nah kalau saya jelasin tentang persembahan, wah habis waktunya nanti. Mungkin lain kali aja Yos. Oke, boleh Lain Pak. kali kita bahas. Tapi penting loh Yos, namanya persembahan. Satu gereja, pertemuan, ya persekutuan semacam ini tuh kalau nggak ada persembahan nggak jalan loh Yos. Setuju, Nggak Pak. jalan. Setuju. Dan harus ada orang-orang yang terbeban. Dan itu juga merupakan sarana atau alat Tuhan untuk memberkati orang. Nah kalau orang nggak pernah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya bagaimana Tuhan punya alasan ya? Bukan berarti transaksional, kamu Betul. nanti jangan ngomong begitu. Iya. Ya, tapi kalau kita memberikan dengan hati yang tulus ya supaya demi pekerjaan Tuhan, Tuhan nggak mungkin lah diemin kita gitu. Oke. Tapi itu jangan sekarang Yos, Oke. besok aja kalau ada waktu Sedikit lagi. teaser aja Pak, berarti kupas tipis aja. Berarti kalau mungkin ini Pak, definisi ikhlas memberi itu apa Pak? Apakah kalau ikhlas itu berarti lupa atau gimana? Oh enggak, jadi maksudnya gini, kita harus memberikannya itu dengan sukacita, dengan motivasi Betul, yang oke. benar. Jadi motivasinya jangan gini, aku kasih persembahan supaya dikembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 Itu maksud kali saya lipat. itu tadi Pak, Oh, cuman jangan. diperhaluskan Pak. Jangan, ini saya kasih persembahan, nanti supaya usaha saya diberkati. Jangan gitu. Tapi semata-mata kita kasih persembahan, kita tahu bahwa untuk melebarkan kerajaan surga, kerajaan Tuhan di muka bumi ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu tentu butuh biaya. Betul. Ya, gereja sendiri kan butuh operasional, Yos. Nah, seperti itu. Maka
tujuannya semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh diberi kesempatan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang benar, Yos. Oke. Saya kira begitu. Memberi dengan sukacita. Sukacita, iya. Gak boleh diingat-ingat juga ya Pak, aku udah ingin ngei persembahan piro, gak boleh ya Pak. Apalagi gini ingatnya, aku ngei persembahan kok ora diberkati ya, begitu. Ya, itu biasanya. Pasti diberkati, tapi jangan ngeleng-ngeleng seperti itu, Iya. ya. Oke. Iya. Ya. Mungkin sebelum ditutup mau ada pertanyaan dari Ya, boleh ada pertanyaan tapi jangan banyak-banyak. Ini Oke. sudah jam segini. 2 aja boleh. Kalau ada, ya kan? Tapi sebelum sambil berpikir mau bertanya atau enggak, Oh iya, kasih kesempatan Kasih mikir kesempatan lah. dulu ya, Pak, ya. Dan itu juga nanti kalau bisa tak jawab loh, Yos. Kalau nggak bisa, ya nanti jawabannya ditunda. Oke. Apakah sama pesawat, ada delay? Iya kan, ini bisa di-delay juga. Oke, gitu ya. Siap, Heeh. siap. Mau ada apa ini? Persembahan Pak katanya. Persembahan apa? Tapi persembahan pujian. Oh, pujian. Ya tepuk tangan dong untuk pujian. Ya. Siapa yang mau tampil? Singkatannya BK. Apa itu BK? BBK Pak. BPK. BBK. BBK. Iya, Apa itu? bapak-bapak kece Pak. Oh, bapak-bapak kece. Tepuk tangan buat bapak-bapak kece. Ya, silakan. Siapa itu, Yos? Siapa? Panggil aja, Yos. Oh ya, dari kaum pria Pak. Oh, kaum pria. Ya, silakan. Silakan. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan? Oke. Mega dikasih aja. Jemaat Alfa Omega Pak. Seperti ular Pak. Apa itu? Banyak bisanya. Oh, banyak bisanya. Oh iya, seperti ular banyak bisanya. Ya, benar. Ini belajar loh Pak ya. Oh, belajar. Iya, silakan. Saudara Wan, tolong Yuk, sana. ditayangkan teks pujian yang pernah Kita kami- turun dulu aja, Yos, kalau persembahkan. gitu, Yos, ya. belajar dari kekurangan-kekurangan, kita akan membuat kepas-kepasan. Tidak lebih. Puji Tuhan. Kita tunggu. Ya, puji Tuhan. Baik. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah Yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah Yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Karena aku. karena aku. Mohon maaf yang terakhir karena multimedia tidak ikut berlatih, jadi langsung diselesaikan. Sebenarnya masih berlanjut lagunya. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat. Puji Tuhan. Ya luar biasa, kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Bapak-Bapak. B4 Pak. Apa bapak-bapak kece? Bukan, Apa? Bapak-Bapak banyak bisanya. Oh iya. Ya seperti yang sebelum persembahan pujian tadi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Boleh kita buka 2 pertanyaan. Boleh angkat tangan, silakan. Oh ya. Berdiri Pak Bayu. Lagi siapa Dicatat sekalian? dulu atau langsung bisa bertanya? Oke. Langsung saja. Oke. Saya mau bertanya tentang ibadah. Pada pengertian saya ibadah di era perjanjian lama dan perjanjian baru itu bersangkutan berhubungan dengan hari Sabat ya. Yaitu di mana kita harus meluangkan waktu untuk tidak melakukan kegiatan atau menghentikan kegiatan kita supaya kita bisa mengkhususkan diri. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah sangkut pautnya dengan hari Sabat itu? Terima kasih. Oke. Satu lagi dulu sekalian. Oke. Ada lagi enggak? Ada lagi Bapak Ibu? Boleh angkat tangan?
nanti akan kami lemparkan mic-nya yang dibawa saudara Dea di sama Deanya yang dilempar, dua-duanya. Ada lagi? Boleh angkat tangan? Nggak ada. Oke, tidak ada. Baik, pertanyaannya tadi Pak, apakah berhubungan dengan hari Sabat yang kita harus mengkhususkan waktu untuk Ya, ibadah? jadi intinya memang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam perjanjian baru sebagai umat pilihan, kita itu tidak dibatasi oleh ruangan dan tidak dibatasi oleh waktu. Mungkin yang dimaksud Pak Bayu itu begini, konkretnya begini. Pak, kalau hari Minggu itu apa nggak boleh kerja? Mungkin seperti itu. Sebagai orang Kristen harus libur, harus ke gereja karena kan ibadah orang Kristen itu identik dengan hari Minggu. Oke. Padahal mestinya kan nggak juga. Buktinya ini hari Rebo juga ibadah. Di tempat lain juga ada hari-hari lain. KKR juga kadang-kadang tidak di hari Minggu, ya kan? Jadi poinnya ibadah itu kan peragaan hidup kita sehari-hari. Itu ibadah. Jadi ketika kita memiliki satu usaha, bukan berarti usaha itu hari Minggu itu harus tutup. Enggak, boleh kerja. Yang penting kita ada jam yang kita pakai untuk ibadah. Begitu. Jadi seperti misalnya Pak Bayu punya usaha, Minggu buka boleh enggak? Boleh, asalkan tetap ibadah minggunya. Jangan nanti karena kerjaannya rame terus enggak ibadah lah, itu malah enggak boleh. Tetap enggak masalah, ya. Apalagi kalau misalnya pekerjaan itu tidak langsung menyangkut kita. Ada karyawan misalnya, enggak masalah begitu. Tetap bisa dijalankan. Intinya begitu. Itu singkatnya begitu, dan saya kira Bapak Ibu Saudara bisa tangkap ya yang saya maksud ya. Tidak ada batasan, oh harus pray. Tetapi kalau misalnya kita mau gini Pak, saya kalau Minggu toko saya mau tutup, usaha saya mau tutup, saya mau mengkhususkan diri seperti Pak Bayu tadi untuk beribadah, boleh enggak? Boleh enggak menurut kamu ya? Boleh. Boleh, enggak masalah begitu. Tetapi kalau kita mengkhususkan hari tertentu buat Tuhan, boleh enggak? Boleh. Misalnya boleh. Bahkan kita sarankan doa pun itu kita punya jam khusus. Oh, oke. Saya pernah sampaikan itu punya appointment dengan Tuhan. Tuhan, aku besok jam 10 mau itu ketemu Tuhan. Ditepati jam 10. Ya kita masuk ke kamar, kita kunci pintunya, kita betul-betul mencari Tuhan. Oke. Nah itu malah lebih baik lagi ya Pak? Iya, karena meluangkan waktu khusus itu kan nggak mudah loh ya. Nah, iya, itu saya kira itu Pak Bayu ya bisa dimengerti Pak. Ya, Oke. Tuhan. Jadi tidak harus, tapi kalau bisa meluangkan lebih baik lagi ya Pak. Ya, boleh. Pastinya dengan meluangkan pasti akan ada hal-hal lain yang Tuhan kerjakan juga kan ya Pak ya. Iya. Seperti itu, oke? Kalau masih ada pertanyaan nanti ke depan tentang ibadah, boleh misalnya kirim WA kepada Yosa, tanya lewat WA nanti dijawab. Iya kan Yos? Dijawab Pak Bambang. Pasti nanti dijawab begitu. Nanti saya forward. Jadi jangan khawatir karena ini dibatasi oleh waktu. Kita sudah komitmen ibadah khusus itu 7:30 selesai. Oke. Kecuali memang momen-momen tertentu, seminar misalnya, perjamuan kasih, ya mungkin beda itu ya. Jadi next Saya time kira mungkin ibadah khususnya beda acara lagi ya Pak berarti ya? Saya malah belum tahu besok minggu depan apa. Oke. Tapi yang pasti bukan seperti ini loh Yos. Beda lagi? Iya beda, makanya pastikan Bapak Ibu harus hadir ya kan, supaya dapat berkat Oke, gitu. Ya siap. saya kira itu Yos. Terima kasih Yos. Terima kasih Pak Bambang untuk Sama-sama. anunya. Kita tutup dengan tepuk tangan. Dan mari kita bangkit berdiri, doa penutup saya serahkan kepada yang terkasih Ibu Gembala. Saya boleh balik ya Yos ya? Oh iya silakan Pak. Terima kasih. Saya juga ikut balik ya Pak. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini.
malam yang luar biasa bagi kami. Untuk kami senantiasa membangun kehidupan rohani kami. Agar kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar dalam ibadah-ibadah kami. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu yang indah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau memberkati dengan apa yang sudah kami sajikan Bapa. Biarlah Tuhan tertanam dalam setiap relung hati kami. Dan sungguh-sungguh kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Tentang ibadah yang benar. Ada ibadah yang sejati di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu. Yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Yang sudah memberikan pengertian-pengertian ilahi. Untuk bagaimana kami beribadah dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur hanyalah bagi Bapa di surga. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Sertailah perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat seperti Engkau menyertai kami berangkat di tempat ini. Demikian juga pulangnya. Mari saudara-saudara angkatlah kedua tangan saudara dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Pulanglah saudara ke rumah masing-masing. Kasih daripada Allah Bapa, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memimpin, menuntun, dan memberkati saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.